Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan, rekan-rekan pelayanan dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan belajar satu tema mengenai firman Allah dan Yesus. Kita akan menyelidiki satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1 yang di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam bahasa Yunani, ayat itu berbunyi demikian. NRK en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theon en hologos. Dari beberapa kalimat yang tadi kita baca, ada beberapa pertanyaan. Apakah arti logos atau firman itu? Lalu apakah hubungannya dengan Allah? Dan yang ketiga, apa hubungannya dengan Yesus? Di dalam kalimat tadi, ada satu frase yang berbunyi kai theos en hologos. Kalau diterjemahkan literal, kai itu artinya dan, lalu theos itu Allah, kemudian en itu adalah, atau dalam bahasa Inggris was, karena itu menyatakan suatu kata tersembunyi, kata kerja tersembunyi, imperfect, dan hologos itu firman itu. Nah, kita perhatikan bahwa dalam kalimat ini theos ditulis tanpa menggunakan artikel atau kata sandang. Apa maksudnya itu? Kadang-kadang penulis Yunani tidak mencantumkan kata sandang atau artikel di depan kata benda untuk menekankan kata benda itu. Kalau menggunakan artikel berarti ada kata benda tertentu, tetapi kalau tidak menggunakan artikel, kadang-kadang dipakai untuk menekankan kata benda itu. Dengan demikian, Yohanes bermaksud menekankan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Kita mau coba bandingkan dengan beberapa ayat yang lain di dalam konteks tersebut. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Egeneto anthropos, datanglah manusia. Apestalmenos para teu. Apestalmenos itu bentuk partisip di sana yang diutus oleh Allah. TU dipakai tanpa artikel. Jadi maksudnya yang diutus oleh Allah sendiri, kira-kira seperti itu. Honoma autu, Yohanes, namanya Yohanes. Kemudian ayat yang ke-12, ada satu ayat yang berbunyi dalam bahasa Yunani, Osoi de elabon auton, edoken autois exousian teknat teu genistai. Teu juga dipakai tanpa artikel. Kalau kita terjemahkan secara literal, tetapi semua yang telah menerima dia, auton, edoken, ini kata kerja aktif. Dia telah memberi. Dia akan memberi, karena ini imperfect ya, kepada mereka kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ini bentuk infinitif. Untuk menjadi anak-anak Allah. Teu di sini dipakai lagi tanpa artikel. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk menekankan kata Teu ini menjadi anak-anak siapa? Anak-anak Allah. Tois pistosin, yaitu kepada mereka yang percaya,
karena ini tois datif, di dalam namanya, nama siapa itu? Tentu nama Allah. Kemudian pada ayat yang ke-18, Theon udes eorakaen popete, maaf, popote monogenes theos huon eiston kolpon tu patros ekenos egg1. Kalau diterjemahkan literal, udeis tidak seorang pun, eoraken adalah melihat, ya kan? Melihat, telah melihat, tidak seorang pun telah melihat Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal monogenes Allah yang di dalam pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan hal-hal itu atau menyatakan hal itu. Nah, dari pengertian theos ini tanpa artikel, maka kita bisa melihat bahwa kata itu seharusnya menekankan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes bermaksud menekankan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Kemudian, dari frase ini kita bisa melihat bahwa dalam bahasa Yunani, kata yang memakai kata sandang berarti subjek. Kata sandang itu seperti ini, artikel ya. Sedangkan yang tidak menggunakan kata sandang diidentifikasi sebagai predikatif nominatif. Ini sebagai predikatif nominatif. Nah, artinya apa? Pada kalimat theos en hologos, Yohanes sengaja tidak menggunakan kata sandang pada kata theos. Ya. Dengan tidak ada kata sandang pada kata tersebut, maka kata theos atau Allah ini diidentifikasi sebagai predikatif nominatif. Sehingga kalimat itu harus diterjemahkan menjadi dan firman itu, meskipun tidak ada artikel atau kata sandang, karena ini predikatif nominatif, ini tetap kita terjemahkan firman itu adalah Allah, bukan firman atau suatu Allah adalah firman. Ya kan? Suatu Allah adalah firman, bukan, atau dibalik. Firman itu adalah suatu Allah, ya kan? Meskipun tanpa artikel, tetapi karena ini fungsinya atau identifikasinya adalah predikatif nominatif, maka theos di sini menggunakan Allah dalam bentuk tertentu atau dalam huruf yang besar dalam bahasa Indonesia, bukan suatu ilah. Jadi tidak benar jika firman itu adalah suatu ilah atau suatu Allah-Allah lain. Dari sisi historis, Yohanes adalah salah satu seorang murid Tuhan dari orang Yahudi, sehingga tidak mungkin mengatakan suatu ilah atau Allah yang umum. Karena sebagai orang Yahudi, ketika dia mengatakan itu, tentu ia akan melanggar perintah pertama dan dengan demikian ia mengakui keberadaan Allah lain. Nah, lalu apa hubungannya dengan Yesus? Apa hubungan firman? Atau siapakah firman yang dimaksud dalam Yohanes pasal 1?
Firman dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu mengacu kepada Yesus. Mengapa kita bisa mengatakan bahwa firman itu mengacu kepada Yesus? Pertama kita lihat dalam tabel ini, perbandingan antara firman dan Yesus. Firman dipakai untuk menjelaskan tentang Allah. Kalau kita lihat Ibrani 1 ayat 1 dan 2 di sana. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus mengajar kebenaran mengenai pribadi dan karya Allah. Jadi cocok jika firman itu mengacu kepada Yesus karena dua-duanya menjelaskan mengenai eksistensi Allah. Firman menyatakan atau mengungkapkan sesuatu. Firman mengungkapkan kepada orang lain mengenai seseorang atau sesuatu yang kalau tidak dinyatakan maka tidak akan diketahui. Bagaimana dengan Yesus? Yesus mengungkapkan atau menyatakan Allah kepada kita. Kita dapat mengenal Allah karena kita mengenal Yesus, yang adalah pernyataan terbesar Allah mengenai dirinya sendiri. Jadi cocok lagi bahwa firman itu mengacu kepada Yesus. Berkaitan dengan Allah, firman-Nya berkuasa. Firman Allah itu berkuasa. Kita ingat ketika Allah mengucapkan firman-Nya pada permulaan dunia. Pada waktu penciptaan, dengan firman maka segala sesuatu terjadi dan terbentuklah dunia. Karena firman-Nya berkuasa, maka saat Allah mengucapkan firman dengan berkata, buatlah jalan keselamatan bagi semua orang, maka firman itu menjadi daging dan mengerjakan maksud kehendak Allah bagi dunia. Yohanes 1 ayat 14. Nah, apakah Yesus mengakui bahwa dirinya Allah? Apakah Yesus mengakui keilahiannya? Yohanes 8 ayat 57 sampai 59. Ada satu kutipan pernyataan. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Ini kalimat yang diucapkan oleh Yesus. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Kata aku ada ini menarik karena Yesus tidak berbicara mengenai kelahirannya. Yesus tidak mengatakan sebelum Abraham jadi aku sudah dilahirkan, tetapi dia mengatakan sebelum Abraham jadi aku ada. Dengan pernyataan itu, Yesus mengatakan bahwa ia kekal, ia ada sebelum Abraham, ia abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Dengan demikian, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Allah dalam Perjanjian Lama yang menampakkan diri kepada Musa pada semak-semak yang terbakar dan mengenalkan diri sebagai Aku adalah Aku. Tapi ironi, para pemimpin Yahudi pada zaman Yesus justru menganggap Yesus adalah iblis yang menghujat Allah. Karena mereka menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan dari surga. Sebaliknya, kita orang percaya mengenal Yesus sebagai Allah yang pemurah,
Kita menerima apa yang ditulis Yohanes mengenai Yesus dan apa yang Yesus katakan mengenai dirinya. Dia adalah Tuhan sang pemberi kasih karunia dan belas kasihan. Jika kita tidak mengerti bahwa Yesus adalah Allah, maka kita benar-benar tidak mengenal Allah dan kita tidak memahami besarnya kasih Allah kepada kita. Allah tidak menciptakan manusia untuk menyelamatkan kita, namun Allah sendiri menjadi salah satu dari kita, dan dialah yang mengerjakan semua pekerjaannya sendiri untuk kita. Jika kita tidak mengerti bahwa Yesus adalah Allah, maka kita benar-benar tidak mengerti betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan kita tidak akan pernah memahami bagaimana Allah mengerjakan keselamatan bagi kita. Jika Yesus bukan Allah, maka dosa-dosa kita dibayar oleh manusia. Tetapi sebaliknya, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membayar dosa-dosa orang lain. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Jika Yesus bukan Allah, maka kita berdosa apabila kita berdoa kepada Yesus. Sulit dipahami bukan mengapa kita harus berdoa dalam nama Yesus kalau Yesus bukan Allah? Jika Yesus bukan Allah, maka kita berdosa apabila menyembah Yesus. Karena hal itu akan melanggar perintah pertama. Tapi bersyukurlah, firman itu, logos itu, yang adalah Allah itu, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu, Allah itu, telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Amin.